Halo Kak Kavin. Halo, halo. Halo, apa kabar nih Kak sekarang Kak? Kabar baik. Widih, kalau boleh tahu nih kesibukan sekarang apa aja sih Kak? Sekarang sebenarnya lagi sibuk menyelesaikan kuliah, lagi skripsian, terus lagi coba garap solo project juga. Kemarin sempat rilis satu single, sekarang rencananya pengen rilis album sih. Doain cepet kelar ya. Amin amin. Semoga tahun depan ya Kak ya. Amin. Atau Amin. secepatnya? Tepatnya sih kalau Secepatnya. bisa. Oke. Nah kalau sekarang mau ngapain nih Kak? Sekarang ya sebenarnya pengen latihan-latihan sedikit aja sih di dalam studio. Boleh tuh Kak? Boleh dong, ayo ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita dalam studio nih. Kita mau ngobrol-ngobrol dikit lagi kali ya. Boleh nggak Kak kira-kira Aman, Kak? Oke. Kan tadi udah sempat disinggung sedikit ya Kak tentang lagu-lagu baru yang mau dibawa nih. Kan ada lagu baru juga dan ada album yang akan dikeluarkan nanti juga Kak. Yes. Nah, kalau boleh tahu nggak nih Kak? Coba ceritain dikit dong tentang lagu barunya itu, tentang ceritakan tentang apa kek, terus kenapa tiba-tiba kepikiran buat lagu itu kek. Oh iya, jadi sebenarnya bulan Juni lalu gue tuh sempat ngerilis single judulnya I Am. I'm not really fancy. They say I'm rather prancy. Yet I've nothing to say, so I just see. Itu pas di ultah gue tuh ngerilisnya. Ya nanti juga boleh deh, coba dimain-mainin dikit. Nah, si I Am itu sebenarnya bercerita tentang diri sendiri sih, sesuai judulnya. Saya gitu ya. Tapi I Am itu sebenarnya lagu tentang self acceptance bisa dibilang. Iya, jadi bagaimana gua sih sebenarnya, ya bagaimana protagonis atau narator dari lagunya itu mencoba untuk memahami dirinya sendiri dan mencoba untuk menerima kekurangan dan kesalahan-kesalahannya gitu. Tapi lagunya sebenarnya gua mencoba mengemas lagunya tuh dalam suasana yang sedikit riang gitu sih, karena waktu itu gue bikin aransemen lagu si I Am ini, single gue ini swing jazz gitu, jadi temponya agak cepat, Dimain-mainin agak tinggi, cepat gitu iya, ya, agak riang gitu. iya. Soalnya takutnya melankolis banget kalau memang liriknya kayak begitu, terus habis itu lagunya iya, aransemennya slow juga gitu. Jadi akhirnya gue coba eksplorasi dari segi aransemennya biar cenderung sedikit lebih upbeat atau groovy sih. Terus ada unsur jazznya juga gitu. Nah, berarti lu kayak memang suka banget sama jazz gitu ya? Sebenarnya gue tuh senang sama segala macam genre musik, sama segala macam aliran. Cuman sebenarnya dulu tuh dikasih referensi jazz pas masih kecil. Sebenarnya sebagai basic untuk belajar aja sih. Karena musik jazz itu banyak banget yang bisa dipelajari dan dipetik dari aliran itu tuh, dari segi chord, sama dari segi harmoni, sama dari segi ritmenya. Musik jazz itu kan sebenarnya genre yang luas dan banyak cabang-cabangnya juga kan. Ada ya bossa nova itu kan sebenarnya jazz dengan ada sedikit unsur samba dan Brazilian dan Latinnya gitu. Terus habis itu ada swing jazz, terus habis itu ada jazz fusion dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya gue sih dengerin musik itu dan ya musik-musik lain itu sebenarnya tujuannya cuma buat referensi aja sih. Tapi gue sebenarnya sendiri punya prinsip pengen explore segala macam genre sih ke depannya gitu. Nah, kan kakak udah ngomongin tadi banyak banget artis-artis yang menginspirasi di dulu-dulu kan. Iya. Nah, kalau boleh tahu artis yang menginspirasi kakak tuh siapa sih sebenarnya? Gue suka banget kalau di dalam negeri ya. Iya, boleh. Itu penulisan liriknya Chandra Darusman. Terus penulisan liriknya Faris RM juga. Itu menurut gue itu mereka kan di zaman 80-an ya, eranya pop kreatif gitu. Gue suka banget cara mereka nge-approach melodi sama cara mereka nulis lirik. Oh, sama kalau perihal aransemen nggak ada lawannya itu Om Erwin Gutawa sih. Nah, iya bener, setuju banget. Kalau dari luar sendiri banyak. Itu kan tadi dari dalam negeri. Kalau dari luar itu gue suka dengerin musik-musik jadul juga. Kayak contohnya tadi The Bee Gees ya. Tadi sempat dimainin dikit The Bee Gees. Terus abis itu David Foster. Terus abis itu ada grup namanya Earth, Wind and Fire itu juga. Pokoknya pop 80-an gue suka banget. Jadi gitu. Kan tadi udah sempat yang inspirasi kayak Erwin Gutawa, terus ada Faris RM dan kawan-kawannya.
Mungkin bisa diceritain nggak tentang modal awal kakak bikin musik tuh gimana sih? Buat teman-teman kita yang di FT yang mau berkarir di musik kan banyak banget nih, tapi Iya. mereka nggak tahu gimana cara mau bikin musik, bikin lagu gitu. Oke. Mungkin modal awalnya untuk bikin lagu tuh apa sih sebenarnya? Oke, ini gue jawab dari segi inspirasi dulu kali ya. Boleh. Modal dari aspek, maksudnya modal gue interpretasikan sebagai inspirasi gitu. Jadi ya memang kadang-kadang kalau memang kita menciptakan sebuah lagu, pengen bikin entah liriknya dulu atau melodinya dulu, emang sebenarnya nggak ada rumus atau nggak ada formula yang baku sih. Karena emang ya namanya juga ranah seni gitu kan. Iya. Pasti tiap seniman atau tiap orang yang mencoba untuk meng-approach ketika ingin menciptakan karyanya itu kan pasti punya cara yang berbeda-beda. Iya. Jadi sebenarnya mungkin coba eksplorasi aja dulu. Karena kalau gue sendiri sih dari pengalaman gue, pengen bikin lagu itu bisa dari banyak jalur dulu sih. Karena bisa dari liriknya dulu. Dan liriknya itu sendiri bisa dari sekedar kayak kita habis menonton film apa, terus habis itu bisa jadi salah satu inspirasi, atau habis baca buku apa, atau habis baca karya-karya sastra apa, itu juga bisa jadi inspirasi lirik, atau dari pengalaman personal experience kita aja sendiri gitu, itu juga bisa jadi lirik. Jadi dari lirik duluan juga bisa, baru habis itu bikin melodi yang menyesuaikan terhadap liriknya. Itu satu cara ya. Iya. Terus cara kedua itu bisa kebalik tuh, bisa dari melodi atau dari chordnya dulu. Jadi dari aspek musiknya dulu, baru nanti liriknya nyesuaiin lagu yang udah kita bikin gitu. Itu juga bisa. Karena kadang-kadang gue juga lewat dua cara itu sih, bolak-balik aja sih. Karena emang ya proses desain sih, basically sebenarnya gue menganggap bikin musik tuh sama aja kayak mendesain sebuah karya ya. Sama aja kayak kita merancang sebuah bangunan gitu, maksudnya, atau merancang sebuah komposisi visual gitu. Karena kan proses desain itu kan pasti punya loop atau punya alur yang basisnya feedback ya. Pasti nggak mungkin stepwise banget dari A sampai Z gitu. Yeah. Pasti dari step 1 ke step 2 pasti mundur lagi, pasti maju lagi. Sistemnya itu kan iteratif ya, desain itu. Jadi emang ya mungkin ini jadi salah satu tips juga ya. Ya cintailah prosesnya sih kalau memang pengen beneran bikin lagu, karena pasti bolak-baliknya tuh bukan main tuh. Pasti bolak-balik banget. Tapi sampai kalau emang udah nemu, udah kira-kira nemu titik tengah, titik balance-nya gitu, klopnya, kayak karena kadang-kadang tuh yang jadi kendala nih, sorry ya ceritanya agak panjang ya, tapi yang jadi kendala nih, gue jadi baru inget. Kadang-kadang kalau misalkan gue bikin lagu dari lagunya dulu, dari melodinya dulu, dari harmoninya dulu, terus gue mencoba untuk, misalkan gue udah pernah nulis cerita pendek nih atau puisi kecil yang pengen gue paksa masukin ke dalam melodi struktur yang udah gue bikin gitu. Kadang-kadang tuh nggak pas si suku katanya, karena mungkin cerita yang gue tulis tuh narasinya panjang gitu, menggunakan banyak imbuhan ya, terutama bahasa Indonesia gitu ya, banyak banget imbuhannya. Ketika di bahasa Inggris kerja itu work gitu, di sini kan bekerja ada 3 suku kata ya kan. Iya, itu jadi salah satu tantangan tuh kalau memang prosesnya yang kayak gitu ya, liriknya pengen dimasukin ke dalam lagu existing gitu. Itu sih salah satu kendala, tapi bisa jadi challenge juga yang bisa dianggap fun sih sebenarnya, karena gue nganggapnya sih kayak bikin puzzle aja gitu kan. Itu, nah ini tips untuk menyiasatinya tuh, gue biasanya suka buka-buka thesaurus gitu loh. Thesaurus. Iya, jadi nyari-nyari sinonim dari, bekerja sinonimnya apa ya? Oh gitu. iya. Kerja, kinerja, terus apalagi gitu. Iya. Ya intinya sebenarnya explore aja sih, pintar-pintar aja, terus habis itu cintailah prosesnya. Terus ya itu dari itu kalau ngomongin soal inspirasi ya, tadi kan bisa dari mana aja, terus prosesnya kayak gitu sih kira-kira. Berarti banyak banget formula yang bisa kita bikin dari sebuah musik itu. Misalnya dari yang mana dulu ini banyak banget lah ya berarti. Iya. Kayak bikin bisa dibilang makanan yang dari bahan gitu kan. Benar mix and match aja. Ya mix and match gitu kan. Nah tadi kan sempat disinggung senian gitu kan. Iya. Selain di musik, kakak pernah nyicip seni lain yang mana sih gitu ya? Sebenarnya gue tuh dari kecil tuh suka banget gambar, makanya sebenarnya itu jadi salah satu alasan kenapa gue masuk jurusan arsitektur. Sebenarnya
agak pasaran sih ya, suka gambar jadi pasaran. Nggak, tapi emang gue tuh dulu tuh seneng gambar karena emang pengen merekam atau mendokumentasikan momen-momen yang gue alami semasa kecil. Karena emang sebenarnya tujuannya anak kecil gambar, semua anak kecil gambar itu kan dulu sebelum dia bisa berbahasa dengan fasih, dia kan sebenarnya menggunakan bahasa visual gitu ya, dia menggambar untuk mengabadikan momen-momen dia gitu. Makanya kebanyakan kalau misalnya kita telaah tuh kebanyakan gambar-gambar anak-anak kecil atau gambar-gambar kita di masa kecil tuh ya kalau enggak tokoh-tokoh kartun atau karakter-karakter fiksi yang kita yang kita tonton, biasanya keluarga gitu kan, kayak atau teman-teman terdekat biasanya digambar sih itu. At least itu sih yang gua gambar dulu pas masih kecil, karena gua rasa sih looking back ya, kayaknya sih emang itu tujuan gua dari kecil tuh senang gambar. Kayaknya itu sebenarnya jadinya jatuhnya ada benang merah sih kenapa sekarang gue seneng bikin lagu, karena emang basically pengen mencoba mengabadikan apa yang gue alami, cuman dengan medium yang berbeda aja gitu. Kalau dulu pas masih kecil kan karena emang seneng nyoret-nyoret pakai spidol gitu kan, gambar ayah gitu, iya gitu ya. Iya, dan sekarang gue mencoba untuk mengabadikan apa saja yang gue alami ke dalam lirik lagu gitu sih. Oh gitu. Kalau dari seni bidang lain itu sih. Jadi gini Kak, sebenarnya kayak beberapa hari lalu tuh gue tuh sempat nonton sebuah film gitu Kak. Wih. Iya. Nggak Kak bisa nebak film apa tuh Kak? Apaan? Apa ya? Film Keluarga Cemara. Oh, nonton juga. Iya, kebetulan sih itu Kak. Terima kasih. Iya. Ini Kak bisa ceritain ya Kak, gimana dari musik nih bisa terjun juga ke film gitu. Itu sebenarnya ceritanya menarik karena dulu itu sebenarnya gue sebelum bener-bener intens kayak mencoba untuk nge-produce dan nge-aransemen dan nulis lagu gitu di bidang musik, sebelum lebih serius ya, itu tuh dulu tuh pas masih umur 7 tahun tuh gue sebenarnya momen pertama momen pertama yang menurut gue cukup signifikan di mana gue tuh berpartisipasi di dalam event itu tuh sebenarnya gue dulu ikut musikal Laskar Pelangi. Oh, Itu pas usia 7 tahun. Jadi nah itu sebenarnya kayaknya momen pertama gue terpapar dengan musik sekaligus seni peran. Karena musikal kan basically aspek-aspek itu tuh dicampur baurkan semua kan. Ada musiknya, kita semua dilatih untuk bernyanyi. So, habis itu ada koreografi yang terlibat, kita semua dilatih untuk dance ya sesuai dengan lagu-lagunya. Terus habis itu berakting juga, berseni peran juga. Jadi sebenarnya kayaknya konteks atau paparan pertama gua terhadap dunia seni peran itu sih musikal Laskar Pelangi. Terus ya itu kalau memang perihal ikut film Keluarga Cemara itu awalnya gua casting sih pas tahun 2018 gitu. Terus kalau salah filmnya rilis 2019 ya? Iya. 2018. Iya, pokoknya antara itu sekitar segitu. gitu sih. Dan itu menurut gue pengalaman yang cukup seru juga, seru banget malah karena itu kan sebenarnya film pertama gue Keluarga Cemara. Terus habis itu gue jadi ikut sequelnya dan seriesnya. Dan beda dari main teater karena dulu gue basicnya kan di musikal Laskar Pelangi itu sebenarnya mediumnya kan di panggung teater, terus habis itu ya di auditorium gitu kan. Sementara kalau memang acting di film itu nggak ada penontonnya gitu kan. Terus habis itu satu-satunya fourth wall-nya itu tuh adalah si lensa kamera gitu. Jadi itu merupakan pengalaman yang seru sih bisa terlibat di dalam film Keluarga Cemara karena gue belajar banyak hal dan belajar bahwa approach-nya tuh ternyata beda gitu. Main teater versus main film gitu. Dari segi aktingnya juga beda kan Kak. Dari teater kan ada yang main-main lebih, kalau kita lebih natural kalau di film kan. Bener. Nah, tadi kan sempat kita singgung juga ya kayak kakak kan sempat singgung kayak di film sama di teater sempat main di dua itu kan Kak. Yang dimana tapi yang saya lihat tadi itu kan dari segi pengaktorannya beda kan Kak, dari teater sama di film. Ya dimana film lebih natural dan teater lebih kayak harus lebih-lebihkan gitu. Nggak sih benernya Kak? Iya, dan itu poin bagus. Sebenarnya itu juga ada kaitannya sama segi blockingan dan framing sih. Karena emang teater itu kan sebenarnya dari segi landscape bisa dibilang atau dari segi space-nya, maksudnya dari segi ruangnya itu kan sangat luas, ya kan? Emang sepanggung itu gitu.
Sementara kalau memang kalau kita bicara soal film itu kan kita dibatasi oleh margin-marginnya sih, framing dari kamera. Iya. Ya entah itu pakai rasio berapa ya, aspek rasio berapa, tapi tetap aja batasnya adalah si frame dari kamera tersebut. Jadi emang akan muncul approach yang lebih delicate atau subtle dikit gitu sih kalau memang mediumnya film gitu ketimbang teater. Ya kalau teater mungkin harus lebih memainkan gerak tubuh ya. Iya, lebih Iya. banyak gitu. Iya, karena emang lebih luas juga. Jadi harus lebih explore Di tempatnya. di tempat dan emang biar kelihatan juga sama penonton gitu sih. Oh, iya gitu Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir banget nih Kak. Hmm. Kira-kira yang akan kamu achieve lagi di dunia musik dan perfilman tuh untuk 1 tahun atau beberapa tahun ke depan itu apa sih Kak kira-kira? Apa ya? Sebenarnya belum kepikiran sih. Cuman short term goal ya itu tadi rilis album. Cuman gue lagi pengen tiba-tiba impulsif aja gitu kepikiran sebuah ide pengen bikin album kolaborasi. Jadi beda sama album solo gitu. Album solo yang sekarang lagi gue garap. Kayak in the near future gitu pengen bikin album kolaborasi. Jadi isinya tuh tiap lagu itu collab sama seseorang gitu. Itu kayaknya seru juga sih kayak rame aja gitu. Jadi kayak saat lagu ini bikin si A, B, C, D, sampai Z. Iya. Dan tentunya kan pasti akan menjadi challenge perihal menyesuaikan lagu mana yang cocok dengan penyanyi apa, lagu mana yang cocok dengan kolaborator siapa gitu. Apakah ini cocok dengan warna atau karakter suaranya, atau memang gue mungkin di salah satu lagu hanya bikin lagu yang instrumental gitu, terus berkolaborasi sama pemain instrumen gitu, entah gitar, entah kontrabas dan lain-lain. Kan gimana caranya gue bisa menciptakan komposisi yang sebenarnya bisa masuk atau klop gitu dengan cara dia bermain dan cara dia mengeluarkan suara atau karakter melalui instrumen yang dia mainkan gitu sih. Kayak gue pengen explore kolaboratif album sih karena pengen coba challenge itu sih. Kayaknya seru. Itu keren sih Kak. Kita tunggu banget kita semua yang ada di FT dan di seluruh Indonesia bakal tunggu, bener kan Kak? Siap. Terima kasih. Mungkin segitu aja sih Kak dan dari kita. Mungkin abis ini Kak mau ngapain? Mungkin gue coba itu kali ya biar kontekstual. Tadi sempat ngomongin IM, mungkin gue kasih cuplikan lagu gue yang judulnya IM dikit, terus mungkin nggak tahu kita kalau mau main eksplorasi gimana cara bikin lagu gitu. Nah boleh. itu banget Kak. Kakak bisa nggak? Maksudnya kakak boleh nggak bikin lagu spontan gitu? Dong. Iya. Bukan Vindes. Bukan Vindes. Jadi kayak ini jadi spontan aja bebas. Okay. Nggak pakai uhuy. Nggak pakai uhuy. Iya. Atau gimana kalau uhuy ini kita masukin jadi lirik? Boleh. Waduh. Boleh banget. Itu tantangan baru. Udah. Oke, sampai ketemu. Udah dah. Nah, Kak, Tri ada challenge nih dari anak-anak seni di FTUI gitu. Jadi kata-kata yang kita pilih buat challenge itu ada 3 nih Kak. 4 sih bahkan. 4. Tadi gue catat juga sih. Oh iya, itu juga. 1, ya kan? Ya. 1. Sapi, Cerita seni. Seni sampai minggu. Oke, benar. Iya. Oke, gue coba ya bikin suatu narasi yang semoga sedikit koheren ya dari itu semua. Amin. Menjadi lagu. Coba ya. Hari ini ada Sabtu kan? Di suatu Sabtu siang, ku beranjak dan bersiap untuk datang menuju radio dalam. Di perjalananku menikmati alam yang ada, kicau burung, mengusapi, mengiringi indahnya semua ini kian menjadi inspirasi dalam lagu, dalam karya. Segala hal di dunia jadi cerita. Seni sampai minggu ramaikanlah ruang
dengan banyak gagasan yang kau temui. Tadi gue tadi lupa. Oke. Terima kasih banget Kak Gavin. Terima kasih challenge yang seru. Sampai bertemu secepatnya. Siap. Oke, terima kasih Kak. Dadah.